Halo, berjumpa lagi di Jurnal Barata. Kontroversi tentang kebijakan pelarangan ekspor biji nikel sudah bergulir sejak tahun 2019 sampai saat ini. Terbaru, Dana Moneter Internasional atau IMF sudah meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melonggarkan kebijakan terkait dengan larangan ekspor biji nikel ini. Permintaan itu mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article 4 Consultation with Indonesia pada Mei 2023 lalu, di mana menurut IMF sejatinya mereka menyambut baik kebijakan Indonesia demi meningkatkan nilai tambah mineral melalui larangan ekspor. Namun, lagi-lagi IMF menilai kebijakan itu perlu analisis lebih mendalam agar berjalan dengan baik. Tentu permintaan IMF itu kemudian mendapat respons penolakan yang keras dari para menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, sampai menggelar jumpa pers untuk menanggapi permintaan IMF tersebut. Menurutnya, IMF sudah mengganggu kedaulatan Indonesia. Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini juga menambahkan bahwa pemerintah Indonesia tidak mau lagi dijerumuskan oleh IMF seperti pada krisis moneter 98 lalu. Apalagi Indonesia sekarang sudah tidak mempunyai tanggungan utang kepada IMF. Dan senada dengan Bahlil, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia punya pendirian dan pandangan sendiri tentang larangan ekspor biji nikel ini. Meskipun begitu, ia tetap menghargai pandangan dari IMF. Menurut Sri Mulyani, program hilirisasi tambang yang akan menjadi andalan Presiden Jokowi sudah membuat neraca keuangan Indonesia semakin kuat. Nah, atas dasar itulah mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini dengan percaya diri menyebut bahwa program itu sudah berjalan dengan baik dan memang tidak ada masalah. Lantas, melihat respons yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia terhadap permintaan IMF tersebut, kenapa pemerintah Indonesia dengan berani menolak permintaan IMF untuk melonggarkan kebijakan hilirisasi tersebut? Apakah karena ada dukungan dari Tiongkok? Mari kita coba ulas bersama. Jurnal Barata. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, peran organisasi non-pemerintah atau NGO seperti IMF hampir sama dengan peran negara dalam politik internasional. Robert O'Keohane dan Joseph Esney dalam bukunya yang berjudul Power and Interdependence memperkenalkan konsep kompleks interdependence, di mana dalam konsep kompleks interdependence ada dua asumsi utama yang menjadi ciri dari konsep tersebut. Yang pertama, negara bukan lagi aktor eksklusif dalam politik internasional. Lalu yang kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional. Nah, institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan dari negara anggotanya, tapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri. Dan berkaca pada penjelasan tersebut, asumsi kedua rasanya cocok ya untuk menggambarkan adanya kompleks interdependence dalam permintaan IMF terkait dengan pelonggaran larangan ekspor biji nikel Indonesia. Pemaksaan kepentingan yang dimaksud dalam asumsi kompleks interdependence juga bisa dikatakan sebagai intervensi dalam konteks permintaan IMF kepada Indonesia. Intervensi tersebut
yang di banyak kasus seringkali memperburuk keadaan negara yang bersangkutan. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Anna Eyras dalam publikasinya yang berjudul IMF and World Bank Intervention, a Problem Not a Solution, bahwasanya rekomendasi intervensi dan pinjaman dari IMF dalam banyak kasus di dunia justru telah memperburuk keadaan negara yang bersangkutan. Eyras menambahkan, belakangan krisis keuangan di seluruh dunia meningkat saat IMF justru mengerahkan seluruh sumber daya mereka untuk memeranginya. Inilah yang sepertinya disadari pula oleh pemerintah Indonesia, bahwa rekomendasi dari organisasi internasional seperti IMF misalnya tidak selamanya akan membawa kebaikan bagi Indonesia. Jadi ya wajar saja jika kemudian Menteri Investasi Bahlil mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah belajar dari pengalaman yang Indonesia alami pada krisis moneter tahun 97-98 lalu, yang mana pada saat itu IMF bukannya membantu memperbaiki, melainkan semakin memperburuk keadaan ekonomi Indonesia. Ditambah lagi permintaan IMF terkait dengan pelarangan ekspor nikel juga jamak dinilai sebagai kepanjangan tangan kepentingan negara-negara donatur IMF. Negara-negara tersebut diantaranya Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Perancis, Inggris, dan Jepang, yang memang sebagai negara industri dengan kemampuan ekonomi yang tinggi. Para negara donatur itu kiranya ingin bermain dalam tanda kutip aman dengan menggunakan IMF sebagai alat mereka untuk menekan pemerintah Indonesia. Mengingat akibat yang akan ditimbulkan dari pelarangan ekspor biji nikel kiranya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan mungkin saja meningkatkan angka pengangguran di negara-negara tersebut. Selain demi kepentingan negara donatur, IMF sepertinya juga ingin membawa kepentingannya sendiri sebagai lembaga internasional ke pemerintah Indonesia terkait dengan ekspor biji nikel ini. IMF merasa perlu untuk berperan dalam pembangunan industri kendaraan listrik dengan nikel sebagai bahan baku utamanya agar hegemoninya tetap terus terjaga. Itulah sebabnya IMF sepertinya tidak senang terhadap Indonesia yang memainkan perannya dalam pembangunan industri kendaraan listrik dengan kebijakan hilirisasi ala Jokowi yang berpotensi mengguncang industri dunia. IMF boleh jadi tidak ingin ada yang merusak hegemoni mereka. Terlebih, hegemoni ini dirusak oleh negara dunia ketiga seperti Indonesia yang didukung oleh modal dari Tiongkok sebagai mitra kerjasama pengelolaan atau smelter nikel di Indonesia. Suntikan dana berupa investasi yang begitu besar dari Tiongkok sebagai bentuk dukungan Tiongkok terhadap hilirisasi pertambangan di Indonesia inilah yang sepertinya memberi keberanian pemerintah Indonesia dalam menolak permintaan IMF. Buktinya dengan bantuan Tiongkok, Indonesia kini mempunyai 21 juta ton atau 23% dari cadangan nikel dunia. Apa artinya? Tentu sebagai pemegang cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia harusnya semakin cermat memilih mitra kerjasama untuk mendukung kebijakan hilirisasi tambang. Makanya dipilihnya Tiongkok sebagai mayoritas investor pengelolaan atau smelter nikel di Indonesia oleh Presiden Jokowi sepertinya sudah tepat, mengingat kekuatan ekonomi Tiongkok yang tumbuh dengan pesat dan dapat menjadi pesaing negara-negara barat. Samuel Huntington dalam bukunya Clash of Civilizations bahkan sudah memprediksi bahwa dengan
pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, Tiongkok akan menjadi ancaman Barat. Huntington menambahkan, hal tersebut kemudian akan menjadi benturan peradaban yang membuat negara non-Barat seperti Tiongkok ingin membentuk dunia dengan cara mereka sendiri. Munculnya reaksi anti-Barat tersebut pada dasarnya disebabkan oleh dominasi Barat dan kecenderungan untuk memaksakan kehendak dalam kancah perpolitikan internasional. Bahkan lebih parahnya lagi, negara yang bertentangan dengan kepentingan mereka akan diberi sanksi sepihak. Nah, berkaca pada penjelasan itu, tentu kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok terkait dengan pengelolaan atau smelter nikel di Indonesia bisa dikatakan sebagai reaksi anti-Barat dari pemerintah kedua negara. Kedua negara sepertinya mungkin ingin mengurangi dominasi pengaruh Barat dalam pembentukan industri kendaraan listrik agar bisa menjadi negara maju. Karena itu benar apa yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa tidak ada negara maju di dunia yang mau melihat negara berkembang seperti Indonesia naik pangkat menjadi negara maju. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Aksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.